Shalom, apa kabarnya saudara yang dikasihi Tuhan? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada di dalam hadirat Allah. Kita mau beribadah, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, kita mau besarkan Tuhan Allah kita dengan angkat pujian. Besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud
kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami tahu masih dalam keadaan Tuhan pandemi, kami percaya Tuhan suatu saat kami boleh bebas kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, berkumpul bersama-sama kembali di dalam rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah sebentar yang akan kami lakukan, boleh ada Roh Kudus di tengah-tengah kami. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami bernyanyi, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan ketika kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, juga Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami siap beribadah, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dibebaskan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian Ini Tahun Yobel. Kita nyanyikan layaknya kita adalah tawanan yang telah dilepaskan, telah dibebaskan oleh kasih Tuhan. Haleluya. Kita pujian ini Tahun Yobel. Pertolongan Roh Kudus untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk memimpin jalan kita, kita pasti akan mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang akan Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan pujian, ajarku mengerti. Segala rencanamu
pujian ini berasalkan dari hati kami. Kami mengimani Tuhan bahwa Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu menurut sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, sebentar firman yang akan ditebarkan, akan diberitakan kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di antara kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu lebih heran di dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami duduk diam, kami mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bertemu kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya berjalan sendirian melewati hari-hari hidup kita, karena Dia Allah yang sudah berfirman bahwa Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara sekalian, kita seperti musafir, pengembara. Perjalanan hidup kita melewati dunia ini seperti satu lintasan yang sangat sempit dan pendek. Dan untuk itu bertahanlah dalam perjalanan rohanimu, bertahanlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan sampai pada langkah yang terakhir, sampai kepada hembusan nafas yang terakhir. Sekali lagi percayalah bahwa saudara dan saya tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Allah yang saya berikan judul, yaitu Jangan Khawatir. Jangan khawatir. Saudara boleh bilang kepada keluarga, teman, siapapun yang ada di sampingmu, katakanlah jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir bagi kita semua. Mari kita akan membaca firman Allah. Saudara membuka dalam Matius pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Mari kita baca bersama sampai ayat yang ke-34. 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, khawatir itu dilarang oleh Allah. Kita dilarang untuk khawatir.
Ada firman Allah berkata, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini barang milik orang lain. Dan banyak hal yang firman Tuhan berkata jangan lakukan. Dan kekhawatiran pun itu merupakan satu bentuk larangan yang Tuhan perintahkan untuk ditaati oleh jemaat. Ketika saya sedang menyampaikan firman Allah, ketika saudara sedang duduk mendengarkan firman Allah, maka saat ini Allah sedang berkata kepada kita, anak-anakku jangan khawatir. Jangan khawatir. Khawatir itu dilarang oleh Tuhan. Tuhan berkata jangan khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Saudara sekalian, kita perhatikan bahwa ketakutan dan kekhawatiran itu merupakan salah satu bentuk dosa. Mungkin ada orang yang dengan setia selalu berkorban, memberi persembahan kepada Tuhan karena Tuhan memberkati dia. Tabungannya banyak, dia bekerja dan pekerjaannya berhasil sukses. Profesi, kedudukan, jabatannya terus naik, dipromosi, ditolong oleh Tuhan. Sehingga dia diberkati secara berlimpah, secara materi. Dia diberkati berlimpah-limpah. Dan dia memberi bantuan kepada pekerjaan Tuhan. Dia berkorban. Itu sangat Tuhan hargai. Tetapi ketika kita berkorban, kita memberi untuk Tuhan. Namun di satu pihak kita juga tetap hidup dan memelihara kekhawatiran dalam hati kita. Maka kekhawatiran itu pun membuat Allah tidak berkenan kepada saudara dan saya. Kita mematuhi hukum-hukum Allah yang lain. Tetapi satu hukum Allah tidak kita patuhi. Maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, firman Allah berkata, jangan khawatir. Ya, saudara sekalian, mungkin saudara berkata, Bapak Pendeta, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya khawatir? Saudara sekalian, jika hal yang kita pikirkan ada sesuatu hal yang mungkin kita pikirkan terus menjadi beban pikiran dan itu menyerap perhatian hingga menjadi yang pertama kita pikirkan, kita gumulkan, kita fokus kepada hal itu mulai dari kita bangun tidur, membuka mata di pagi hari, sampai kemudian kita akan tidur malam, menutup mata di malam hari dalam istirahat kita. Perhatian kita terus disedot oleh sesuatu hal. Dan ini kita pikirkan 1 kali 24 jam. Maka itu merupakan indikasi bahwa kita sedang khawatir di hadapan Tuhan. Ada orang gak fokus, saudara-saudara. Mungkin ibu-ibu masak begitu ya. Mau masukin garam begitu. Mungkin garamnya hanya 1/4 sendok. Tapi karena lagi fokus kepada satu hal yang dikhawatirkan. Khawatir. Akhirnya garam yang harusnya 1/4 sendok makan, saudara-saudara, itu menjadi 1 sendok makan. Dicemplungin dalam masakannya. Karena gak fokus. Karena lagi khawatir. Seorang suami, bapak-bapak yang sedang mengendarai mobil dan dia ada dalam satu masalah pergumulan, kemudian dia nggak fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan. Dia sedang mengemudi, tapi kemudian itu menyerap perhatian, mengikat pikirannya, sehingga tanpa dia sadari, saudara-saudara, ada kendaraan atau motor di depan, mobil di depan, ada orang menyeberang. Tanpa dia sadari, dia kehilangan fokus, ditabrak, terjadi kecelakaan. Oleh karena apa? Oleh karena fokusnya kepada masalah. Saudara sekalian, ketika sesuatu hal muncul dalam pikiran saat kita sedang berdiam diri, kadang-kadang orang ketika sudah sibuk, maka dia bisa melupakan sesuatu. Tapi ketika dia berhenti dari pekerjaan, dari kegiatannya, maka dengan tiba-tiba kekhawatiran itu menyerang dia. Dia fokus kembali kepada masalahnya, membuat dia lemah lunglai, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Itu artinya kita sedang diikat oleh kekhawatiran. Dan ini satu dosa di hadapan Tuhan.
Atau mungkin indikasi yang lain, ketika tanpa sadar hal itu selalu kita angkat dalam setiap perkataan pembicaraan kita, dalam setiap obrolan kita, selalu kita tampilkan. Misalnya mengenai penyakit. Kepada siapapun kita bicarakan hal ini. Kepada anak, kepada cucu, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada pembantu, kepada tetangga, kepada sahabat. Bahkan kemudian kita tuangkan itu lewat media sosial. Selalu sesuatu yang diulang-ulang, masalah, pergumulan selalu. Dan itu mungkin, kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip, seperti kita sedang mengiklankan sesuatu. Kita tidak lagi berbicara menyebarkan mengenai firman Allah, mengutip ayat-ayat dan menyebarkan. Tapi kita selalu membicarakan mengenai satu hal. Itu masalah yang sedang kita gumulkan. Dan ternyata kita sedang diikat oleh kekhawatiran. Saudara sekalian, marilah di awal 2021 ini, dalam kesempatan yang baik, Tuhan ingatkan kita. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Jangan khawatir akan hidupmu. Firman Allah berkata, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Terus terang, kekhawatiran akan makan dan minum itu menjadi bagian hidup manusia. Mungkin saudara berkata, mata dan pikiran mungkin akan menyanggah. Betul, saya tidak akan khawatir kalau masih ada beras dan ransum di dapur saya. Tapi jika tidak ada beras, tidak ada ransum lagi, tidak ada uang lagi, aneh kalau saya tidak khawatir, Bapak Pendeta. Aneh. Mungkin orang udah stres sekali. Sebab katanya kalau orang gila itu nggak punya masalah. Katanya begitu. Saudara-saudara sekalian, justru karena ada masalah maka seseorang terjelat di dalam kegilaan yang menjadi stres, kehilangan kontrol diri. Saudara diberkati oleh Tuhan, Yesus beri alasan, ya, mengapa jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Alasannya dalam ayat 26, pandang burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudara, kita jauh melebihi. Mengapa kita jauh melebihi? Sebab kita anak, saudara-saudara. Kita punya Bapa sorgawi yang memelihara, melindungi, menolong, memberkati kita. Saudara sekalian, kalau saudara punya anak, saudara akan mengerti apa yang disebut dengan kasih hati seorang bapa. Ketika anak kita, tanpa dia mengatakan sesuatu, kita hanya melihat dia membutuhkan sesuatu dan dia tidak memilikinya. Maka hati kita, oh Tuhan, tolong berkati saya supaya saya bisa memberikan sesuatu, membelikan dan memberi sesuatu bagi anak saya. Itu hati kita sebagai orang tua, hati yang sudah cacat oleh dosa. Sementara Bapa sorgawi hati yang sempurna, hati yang kudus, hati yang limpah dengan kasih karunia. Dan Allah Bapa inilah yang sudah berjanji, yang sudah berkata, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum. Kamu lihat burung, bukan? Burung itu tidak menabur, tapi aku beri dia makan. Terlebih lagi kamu, engkau anak-anakku. Jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir, saudara sekalian. Apa yang tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat Allah berhenti mengasihi kita. Ingat itu, saudara-saudara. Ketika mungkin kita melupakan dia, kita jatuh di dalam dosa, kita jauh dari dia, mungkin kita sempat membenci dia, kita mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Allah. Bahkan kita sudah menyalibkan dia untuk yang kedua kalinya lewat pemberontakan dosa-dosa kita. Tetapi itu tidak membuat Allah berhenti mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Firman Allah berkata, seorang ibu dapat melupakan anaknya, tetapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Amin. Tuhan masih memelihara. Berhentilah untuk khawatir. Saudara sekalian, yang kedua, jangan khawatir mengenai apa. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan di situ, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian. Yang kedua, berhentilah khawatir akan pakaian kita. Alasannya apa? Mari kita baca selanjutnya ayat yang ke-28.
Bagian B, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara sekalian, rumput, bunga, bakung yang indah yang Tuhan dandan dengan warna-warni, dengan begitu banyak hal yang indah. Hari ini saudara-saudara, ada banyak orang menjadi pebisnis kembang tanaman. Mereka berjual tanaman kembang dengan harga yang sangat mahal, bahkan mencapai puluhan juta, saudara sekalian. Ada bunga-bunga yang booming hari-hari ini dan dikejar oleh ibu-ibu rumah tangga yang mengisi waktu social distancing di rumah, dan mereka mulai berkebun, bertanam, mereka mengoleksi berbagai macam bunga yang indah-indah, bahkan kemudian saya sebut tadi menjadikan lahan bisnis, dijual, saudara-saudara. Tetapi firman Allah berkata, itu ketika rusak, bunga itu ketika mati, kembang itu ketika mati, maka akan dibuang dan dibakar. Beda dengan saudara dan saya. Kita disiapkan untuk kehidupan yang kekal, dan untuk itu Yesus mati menebus kita dari dosa. Dia menyiapkan rumah Bapa bagi kita. Kita tidak berakhir hanya di dunia, ada kehidupan selanjutnya dalam kekekalan. Untuk itu kita diciptakan. Destinasi kita adalah kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau bunga yang hanya sebentar saja hidup, kemudian mati dan kemudian hilang, tidak ada lagi, dibakar, maka saudara dan saya yang disiapkan untuk kekekalan tinggal dalam rumah Allah, Dia pasti akan mendandani kita, akan menyiapkan apa yang hendak kita pakai. Amin. Amin. Saudaraku, berhentilah untuk khawatir. Kita sangat disayang oleh Tuhan. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa tidak punya pakaian, mereka telanjang. Bukankah demikian firman Allah berkata? Tapi kemudian Allah membuat baju bagi mereka dari kulit binatang, seekor domba. Allah berikan itu bagi kita, bagi mereka, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Karena Allah begitu mencintai Adam dan Hawa, sekalipun mereka jatuh dalam dosa, Allah tidak mau mempermalukan mereka. Allah masih memelihara mereka. Saudaraku, di tahun 2021, jangan khawatir yang pertama apa yang akan kita makan dan minum. Ingat, kita anak-anak, Tuhan pasti cukupkan. Yang kedua, jangan khawatir apa yang kita pakai. Saudara sekalian, Tuhan akan menyediakan semuanya. Amin. Amin. Dan yang ketiga, jangan khawatir berapa lama lagi kita hidup. Jangan khawatir tentang umur, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Satu hasta itu ukuran dari siku sampai dengan ujung jari tengah kita, jari telunjuk, jari tengah kita, kurang lebih 45 sampai 56 cm, 50 cm lah kita katakan. Firman Allah berkata, itu 56 cm, 50 cm itu jarak langkah seseorang. Jadi firman Allah berkata, kekhawatiran tidak dapat menambah satu langkah saja. Satu langkah saja. Saudara, kita masih berduka dan kita turut mengucapkan berduka cita, simpati yang sangat mendalam, deep condolence bagi keluarga yang kehilangan keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasih dalam penerbangan Sriwijaya yang pada hari Sabtu minggu kemarin hilang, jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Saudara sekalian, kita turut berduka cita dan kita mendoakan agar kiranya Tuhan memberi kekuatan penghiburan bagi keluarga yang dalam keadaan berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Saudara lihat, siapa menduga? Siapa menduga ada tayangan-tayangan bagaimana para penumpang itu kemudian mereka berangkat, mereka berfoto bersama, bahkan ada yang sempat merekam video mengucapkan selamat tinggal dan sebagainya. Ada seorang pilot ya saudara-saudara, co-pilot yang hanya untuk ingin mengikuti ibadah besok pagi, maka dia menukar jadwal penerbangannya menjadi penerbangan pada siang hari. Tapi siapa yang menduga bahwa itulah perjalanan akhir
yang sudah Tuhan siapkan bagi dia. Dia sudah pulang. Tetapi kita lihat ada orang-orang yang kemudian salah seorang hamba Tuhan, saya melihat bagaimana dia dengan temannya, mereka sudah menyiapkan tiket, namun kemudian harus kehilangan tiket seharga berapa ratus ribu. Tapi kemudian dia harus membeli tiket yang lain dan meninggalkan pesawat yang harus dia tumpangi ini. Yang nahas kemudian mengalami kecelakaan. Siapa tahu? Maka dia menelpon temannya yang bersama-sama dengan dia mengubah jadwal penerbangan dan membeli tiket yang lain. Mereka menangis dan mereka menyembah Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka. Siapa bisa menambahkan umur hidup? Sepasang suami istri, saudara-saudara, sudah menjalani tes COVID dan mereka pergi ke bandara, tetapi ternyata mereka keliru membawa lembaran hasil tes. Dan kedua suami istri ini, sepasang ini ditolak oleh maskapai. Dan siapa tahu penolakan itu membuat mereka luput dari musibah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari hidup di dalam tangan Tuhan. Ada banyak orang khawatir. Memang kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Tetapi kekhawatiran artinya takut menghadapi hidup tanpa iman kepada Tuhan. Lupa bahwa Tuhan berkuasa. Apapun yang hendak menimpa saudara, kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Amin. Amin. Naik pesawat, naik kereta api, naik bus, naik kapal laut, naik mobil, naik sepeda motor, berjalan kaki. Hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Umur manusia ada di dalam tangan Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan khawatir masih berapa lama lagi kita hidup. Jalani saja hidup ini. Bukan masalah berapa lama kita hidup, tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Saudara sekalian, 3 hal yang kita pelajari dengan sederhana di tahun 2021 di medio Januari ini, yaitu apa saudara sekalian? Jangan khawatir apa yang kita makan dan minum. Yang kedua, jangan khawatir apa yang kita pakai. Dan yang ketiga, jangan khawatir berapa lama lagi kita hidup di dunia. Walaupun virus corona COVID-19 yang dikatakan sudah ada varian yang baru, itu sedang merebak, menyerang di mana-mana, sedang menjadi ancaman. Tapi ingat saudara sekalian, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Langkah tepat di 2021 yaitu apa? Mari cari Tuhan pertama-tama di atas segala-galanya. Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Amin. Cari Tuhan, setia ibadah, amin. Berdoa, sebelum cari makanan, sebelum mencari pakaian, sebelum mencari jodoh, sebelum mencari kesehatan dan sebagainya. Cari Tuhan terlebih dahulu. Temukan Dia dalam ibadahmu, baik ibadah pribadi, baik ibadah keluarga, maupun ibadah raya bersama-sama. Sekalipun hari-hari dalam tantangan, kalau saudara sehat, saudara masih diberi kekuatan, beribadahlah kepada Tuhan. Yang kedua, mari lebih banyak lagi belajar percaya. Langkah tepat di 2021 yang kedua yaitu apa? Belajar lebih lagi percaya kepada Tuhan daripada khawatir. Saudara, baca Alkitab, maka iman saudara akan bertambah. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita membuka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkan khawatirmu pada saat ini. Tuhan pelihara saudara. Dan yang ketiga, ingat saudara, langkah tepat di 2021. Serahkanlah masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku, dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Apa yang dikatakan? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Serahkanlah masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku, kita sudah belajar pada saat ini, jangan khawatir akan makan dan minum, jangan khawatir akan pakaianmu, jangan khawatir berapa lama lagi kita hidup. Saudara,
Tuhan memelihara kita. Yang Tuhan mau di 2021 ini, yang pertama, cari Tuhan di atas segala-galanya. Cari Tuhan sebagai prioritas utama. Yang kedua, lebih banyak lagi belajar percaya daripada khawatir. Dan yang ketiga, serahkan masa depanmu dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu ketika Engkau berfirman, Engkau sedang mempunyai rencana besar bagi kami. Kami mengimani firman-Mu. Kalau ada roh ketakutan, kekhawatiran, maka kami berdiri atas firman Allah. Kami usir segala ketakutan, kekhawatiran dalam nama Yesus. Segala intimidasi iblis, belenggu kekhawatiran, ketakutan, kami patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai apa yang iblis bisikan dalam pikiran kami. Tuhan, hamba berdoa, berkati setiap mereka yang sedang mendengarkan renungan, mendengarkan mengikuti ibadah, bahkan yang sedang berdoa bersama-sama. Hamba berdoa, berkati roh, jiwa, dan tubuh mereka dalam nama Yesus, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, punya masa depan yang terjamin, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih, terima kasih. Puji syukur bagi Tuhan. Segala puji hormat bagi Tuhan. Kami mau belajar di 2021 ini Tuhan, untuk mencari Engkau yang pertama-tama dalam hidup ini. Mencari Engkau dan segala kebenaran-Mu. Karena kami tahu dari situlah kami akan mendapatkan anugerah, kecukupan, pemeliharaan yang ajaib. Kami pun mau lebih lagi belajar percaya, mengutamakan firman dan perkataan-Mu daripada mempercayai berita-berita yang sedang berkembang hari-hari ini di dunia. Bahkan berita-berita hoax yang melemahkan iman. Kami hidup hanya karena firman Allah. Kami hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman, dan firman-Mu lah yang membangkitkan iman kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu, karena kami tahu apapun yang terjadi, Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan punya maksud baik. Terima kasih. Nafas kami dalam tangan Tuhan, waktu hidup kami dalam tangan Tuhan. Sekalipun ada banyak ancaman, penyakit, banyak segala sesuatu yang mengancam hidup kami sedang terjadi hari-hari ini, tapi kalau hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kami hidup dan tetap hidup dan bertahan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih. Bapa, berkati pekerjaan dari umat-Mu, berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati pendidikan kuliah mereka dalam nama Yesus. Cukupkan semua yang mereka perlukan dalam nama Yesus. Berkati Indonesia, Jawa Timur, bahkan kota di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi, jajaran menteri, bahkan dokter, perawat, semua para medis, diberkati dalam nama Yesus. Berkati keluarga jemaat-Mu Tuhan, hamba berdoa diberkati, dilindungi, dipagari dalam nama Yesus. Jauhkan dari Bapak virus corona dalam nama Yesus. Kami baik dan aman saja karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Kami mau pakai hidup kami untuk melakukan firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan mewujudkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, segala puji syukur bagi Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang takut sudah mendapat keberanian dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih yang dalam kekurangan Tuhan sudah menyiapkan berkat yang berlimpah-limpah. Puji syukur bagi-Mu. Dan sekarang kekasih Tuhan, marilah terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sampai Maranatha, Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.